Selamat bertemu kembali. Kali ini saya ingin membahas mengenai driver ya. Tadinya saya tidak mengerti apa itu driver, tapi saya terinspirasi dari beberapa kegiatan yang saya lakukan ya, yang sudah saya unggah pada saat-saat yang lalu. Yang pertama adalah eh, mengganti eh, apa LED ya, jadi LED yang putus langsung di jumper itu, kemudian lampunya terbakar. Kemudian yang kedua, saya posting mengenai mengapa kok LED itu redup ya. Nah, yang pertama itu saya katakan jangan sekali-sekali jumper. Nah, ternyata ada syaratnya. Silahkan ada jumper kalau Anda bisa menurunkan tegangan output driver. Nah, ya, saya mencoba mengetahui caranya menurunkan kok nggak tahu ya. Tetapi terinspirasi dari kasus yang kedua. Lampu itu jadi redup. Setelah saya ukur tegangannya, ternyata tegangan driver itu hanya 30 volt ya, DC. Itu. Oh, jadi drivernya bisa diturunkan. Nah, itu. Akhirnya saya mencoba mencari tahu. Nah, sini ada dua buah driver ya. Banyak sekali ya, saya punya driver yang tadi ya apa? Saya bongkar lampu-lampu itu saya tidak tahu apa ini, rangkaian apa ini ya. Sehingga pada waktu saya bongkar, ya, ini memang waktu-waktu ini driver model lampu lama ya. Yang lampu sekarang itu langsung seperti ini, ya, seperti ini. Ya, sehingga pada waktu saya bongkar saya tidak lihat ada drivernya. Sedangkan yang lampu yang lama itu ada drivernya nempel gitu ya. Tapi buat apa ini ya? Begitu saya bongkar, saya bongkar eh, seenaknya aja gitu ya, sehingga ada yang putus dan sebagainya. Ya, nah ini dari sini kita lihat bahwa ini sudah jadi satu ya drivernya. Hmm, drive- jadi satu di PCB-nya ya, ini ada drivernya, jadi satu di PCB-nya, ini contohnya ya. Nah dari sini terus kemarin Anda tahu saya nguji tegangan keluarannya ya. Nah sekarang ini hari ini saya ingin mencoba ini dari driver ini ya. Bagaimana saya bisa menurunkan, ya ini masukannya 220, kemudian ini keluarannya. Ya, jadi keluarannya ini apa bisa diturunkan tegangannya. Mengapa saya pikir gitu? Supaya pada waktu nanti misalnya kita melakukan jumpering, kita harus bisa turunkan tegangannya. Ya, kalau tegangan tidak bisa diturunkan, maka lampu akan panas dan terbakar. Ya, ini driver pertama. Ya. Kemudian ini driver yang kedua. Ya ini saya lihat satu persatu yang kira-kira akan saya lakukan eksperimen lagi. Ya, saya tahu bahwa Anda mungkin karena ini apa ya suatu tutorial apa DIY ya, do it yourself, nggak usah lama-lama mengerti segala macam seperti ini. Yang penting diapakan gitu ya. Ya tapi saya ingin menunjukkan alasannya mengapa saya eh, memanfaatkan driver ini. Ya. Nah ini dalam percobaan saya sekarang, saya memakai ini ya, jadi memakai driver lama model lama ini karena sebenarnya sama dengan driver ini. Ya, tapi risikonya kalau saya mencoba dengan apa driver pada PCB langsung ini, ya, kalau saya gagal saya membuang PCB, ya. Yang saya ingin eh, buktikan dulu adalah dengan driver yang lama ini, ya, sudah saya sama, apakah bisa ya tegangan keluaran dari driver ini diturunkan. Jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya, ya, seperti contohnya ini ya. Bentar saya cari ini contohnya. Ya, ini semacam IC ya. Ini IC ini ternyata dia inilah pengontrol menurunkan tegangan masukan ya. Jadi masukannya tegangannya diturunkan ya. Itu asumsi saya. Karena ini dia ada di bagian masukan ya. Jadi ada bagian ya, ada salah satu kaki dari IC ini ya, yang ditahan oleh dua buah resistor. Mungkin malah bisa tiga ini ya. Nah inilah nanti yang akan saya coba untuk merekayasa ya, karena saya membaca dari salah satu apa artikel
ya, buatan Cina, ya. Jadi inilah yang menentukan tegangan masuknya, ya. Yang ini juga gitu, cuma di sini ini tahanannya 2 ya. Nah, ini harus tahu berapa ini tegangannya. Nah, sedangkan yang ini itu sama, ya. Ini ya, ini anunya ya. Jadi IC-nya ini, kemudian ini ada tahanannya. Tahanannya ini ya, atau resistor inilah yang menentukan mengatur berapa tegangan, eh, akhirnya tegangan keluaran ya. Saya tidak bilang tegangan masuk, tapi tegangan keluarannya pasti menurun. Ya, saya katakan saya tidak berani mencoba ini dulu sebelum saya bisa membuktikan bahwa dengan driver ini bisa turun. Ya, Anda harus tahu ya bahwa saya orang praktisi ya. Saya tidak yakin gitu ya. Meskipun ada beberapa penjelasan di YouTube teman-teman bisa dilakukan, tapi saya ingin buktikan dulu. Kalau saya sudah bisa buktikan, maka saya akan mencoba langsung di PCB ini ya. Nah, ini driver yang pertama ya, yang akan saya uji. Ini sudah saya berikan listrik ya, jadi saya hubungkan dengan, akan saya hubungkan dengan, ya ini ada colokannya. Jadi colokannya saya siapkan ya. Anda kalau ingin mencoba harus hati-hati ya, saya juga harus hati-hati. Ini saya pakai bukan isolator ya, ini straw atau sedotan gitu ya. Saya pakai untuk melakukan isolasi karena saya tidak menyambungnya secara permanen. Saya sambung hanya kabelnya hanya saya lilitkan gitu aja ya. Ini plus masukannya 2220. Kemudian sekarang saya masukkan. Jadi saya colokkan. Driver ini sudah mendapatkan tegangan masuk. Keluarannya sekarang berapa? Ya. Dan jangan lupa kalau Anda itu di avometer itu set di 500 DC. Ya. Saya tidak yakin berapa tegangannya, tetapi di sini dikatakan bahwa driver itu yang saya tahu sementara ini itu hanya mengubah tegangan, mengubah AC ke DC. Jadi itu yang dipakai untuk lampu LED. Nah, ini sudah saya masukkan, saya ada 220, kemudian saya uji. Ini pun harus berbahaya ya, hati-hati. Saya katakan jangan sampai dia bersentuhan antara pool tersebut ya. Nah, ini saya agak aneh juga ini agak gambling ya. Nah, ini ya kebetulan poolnya sama. Jangan sampai colokannya ini bertemu ya, berbahaya. Artinya terjadi hubungan singkat. Nah, kita lihat di sini tegangannya adalah 300. Jadi Anda lihat bahwa ini ada 300 volt. Kok sama ya dengan driver yang pernah saya uji di lampu ini. Ya, saya pernah uji bukan pengubah, saya uji di lampu ini. Jadi sementara kesimpulannya adalah driver itu rangkaiannya bermacam-macam. Mudah-mudahan saya salah ya, jangan di itu dulu ya. Tapi saya tahu dari driver ini ternyata bahwa ini 300 volt DC. Ya. Hati-hati pada waktu kita akan melepas, jangan lupa colokannya dilepas. Ya, nanti kalau kita pegang kita kena tegangan 220. Ya. Mungkin yang bisa menyebabkan fatal, ya listriknya bisa membuat fatal. Ya. Tetapi yang terutama membuat fatal terkejutnya, ya, sehingga yang jantungan bisa pingsan. Ya. Nah, selanjutnya sudah saya siapkan driver yang kedua. Ya. Saya punya banyak driver di sini. Ya, tadi saya tidak tahu. Ya, saya lempar-lempar aja. Tapi sekarang begitu saya melihat fungsi dari driver tersebut, terus saya langsung berpikir, waduh salah ini ya. Kok driver kok dibuang-buang. Ya. Ya terutama saya melakukan itu karena driver itu sudah jadi satu. Tadinya saya tidak tahu ini fungsi dari driver tersebut. Tetapi untuk praktek sekarang kita bisa mengetahui. Ya. Sekarang saya colokkan. Ya, hati-hati ya, yakinkan betul bahwa ini terisolasi oleh dalam mili oleh straw atau sedotan gitu ya. Nah, colokan sudah saya masukkan. Ini jangan lupa 500 volt DC ya, untuk meyakinkan bahwa itu benar ya. Nah, ini kebetulan plusmennya betul ya.
sama 300 volt. Jadi saya berkesimpulan bahwa semua driver itu 300 volt. Ya. Nah, terus ada pertanyaan nanti apa? Terus bagaimana dengan lampu-lampu yang ada yang 9 volt, 12 volt, bahkan 5 volt? Ya. Ada yang 18, mungkin yang besar-besar. Nah, nanti kita simpulkan. Nah, kita kesimpulkan loh, kok bisa seperti itu bagaimana ya? Nah, akan kita bicarakan setelah lebih lanjut. Nah, dengan driver ini sekarang kita akan mencoba ya, berdasarkan ya, informasi yang saya baca ya, bahwa driver ini bisa diturunkan tegangannya. Ini adalah PCB yang ya, baru. Ya. Jadi saya harus mencoba. Ya, tadi saya sudah coba menurunkan tegangan driver ya. Nah, karena saya tidak mau berisiko nanti kalau saya PCB saya yang baru ini ya, ada PCB yang belum masih bagus ya. Kemudian ini adalah resistor yang akan saya lepas. Ini besarnya 1,5 ya. Ditulis di sana 1 R50 ya, 1,5 ohm. Nah, itu akan saya ganti. Dan sepertinya saya harus punya alat ya, alat untuk melepas ini ya, melepas resistor ini ya, dengan pemanas itu ya. Tapi saya nggak punya, jadi saya ya kalau saya memang masih harus saya itu ya. Jadi saya harus membuat alatnya itu ya. Alatnya itu saya buat supaya saya bisa bekerja ya. Jadi sekarang saya masih belum punya, saya mencoba dengan melepaskan dengan solder biasa ya. Memang ini risiko ya, jadi kalau saya lakukan rusak ya saya harus buang PCB ini gitu ya. Jadi sekarang saya akan melepas ini ya, resistor ini. Nah, itu berdasarkan referensi dari beberapa channel YouTube. Nah, sekarang saya buktikan apakah benar seperti itu atau tidak ya. Jadi saya praktekkan sekarang ini karena saya ada referensi ya yang mengatakan bahwa kalau resistor ini diubah ya, tapi itu yang dipakai itu adalah pengatur ya, pengatur itu ya, pengatur tegangan. Nah, nanti pada bagian akhir akan saya jelaskan ya, tapi sekarang saya coba dulu ini. Nah, ini saya lepas ya. Agak susah juga ya. Ya, saya pakai solder biasa agak susah juga ini, tapi sudah saya lepas ya. Ini, nah ini terlihat ya bahwa salah satunya ini itu langsung tersambung ke IC ini ya. IC ini nanti ada penjelasan ya. Saya akan itu ada referensi. Sedangkan yang ini itu langsung ke negatifnya. Jadi negatif akan berhubungan dengan sebentar saya cek dulu ya, apa betul kan negatifnya ya. Saya turunkan dulu, kemudian saya tes dengan tentunya dengan multitester. Jadi pada bagian ini itu akan berhubungan dengan negatifnya. Dalam hal itu ini ya. Kita coba ya, ini negatifnya ya. Jadi N, lambang N ini berhubungan dengan salah satu bagian dari tahanan yang saya lepas tadi. Jadi betul ya, terlihat di sini. Sedangkan yang ini, bagian ini berhubungan dengan salah satu kaki ya, di mana di sini disebutkan bahwa resistor ini adalah pengatur tegangan, keluaran tegangan. Ya. Nah ini ya. Resistor yang saya lepas tadi yang 1R5 atau 1,5 ohm itu sudah saya lepas. Kemudian saya pasang kebetulan saya sekali lagi kebetulan ini ya. Saya punya sebuah tahanan 3 ohm ya. Saya taruh di sini, artinya kalau tahanannya diperbesar, tegangannya menurun. Menurut yang saya lihat di YouTube gitu ya.
Jadi sekarang saya ingin buktikan apa benar seperti ini. Jadi Anda lihat ya, ini ada IC-nya ya. Ini di penjelasan eh, ada penjelasan dari khusus dari perusahaannya ya, mengatakan bahwa yang mengontrol tegangan itu adalah tahanan yang saya ganti ini. Ya, resistor yang saya ganti ini. Semakin besar resistornya, tahanan akan semakin kecil. Jadi ini kalau kita perhatikan telusuri, ini dari bagian masuknya ya, inputnya 220. Ya, saya belum melihat skemanya ya, mudah-mudahan nanti bisa saya sertakan skemanya. Baik, ini sudah saya ganti. Nah, sekarang saya mencoba untuk menyalakannya ya. Nah, sekarang sudah menyala. Nah, karena saya tidak bisa melakukan pengecekan terhadap apa namanya tegangannya ya, saya mau ngecek lewati ini melalui sebentar ini saya geser sedikit. Saya mau ngecek melalui wattnya ya, apa betul terjadi penurunan daya ya, penurunan wattnya ya. Baik, sekarang saya nyalakan ya. Nggak terlihat ya, bentar saya tutup dulu. Nggak terlihat. Bentar saya coba nyali, saya lepas dulu ya. Nyari mencari penutup dulu. Nah, baik, ini saya masukkan lagi. Nah, kemudian saya tutup, cahayanya terlihat enggak? Ternyata 4,5 watt. Ya, terjadi penurunan, tapi terlalu besar. Ya, 4,1, 4,8, katakan 5 watt. Itu ya, dari 11,5 menjadi ke 5 watt itu jadi setengahnya ya. Katakan 11 ke ya setengahnya, katakan seperti itu. Itu karena mungkin adalah tahanan awalnya 1,5, kemudian saya ganti dengan 3,3 ya. Nah, jadi ini ada berita baik bagi mereka-mereka yang akan melakukan jumpering secara langsung ya, karena ternyata tegangan bisa diturunkan ya. Itu indikasinya adalah dari daya yang tadi kita lihat turun ya, karena seperti kita ketahui daya itu adalah W ya, adalah tegangan kali arus. Jadi W nya akan turun kalau V nya turun. Jadi kita asumsikan bahwa turunnya daya itu, wattnya itu adalah karena adanya penurunan tegangan. Sekali lagi ya, saya coba ingin menyalakannya, kemudian kita cek ya, apa betul dia 4,5 watt atau 5 watt ya, ada penurunannya. Betul ya, 4,4 watt. Nah, tadi saya katakan bahwa ini ada berita baik ya, bagi mereka mau langsung jumpering ya. Itu sekaligus ini menjawab bahwa jumpering yang saya katakan jangan dilakukan karena ada syarat lagi. Nah, ini syaratnya tadi adalah mengatur tegangan. Jadi mengatur tegangan yang mengatur tahanan ya, yang mengatur tegangan. Nah, itu jadi saya sudah ketemukan, tetapi saya ingatkan kembali, ini 5,2 ya, kira-kira tepat separuhnya dari 11, jadi 11, jadi 5,2 itu setengahnya ya. Jadi tapi saya ingatkan kembali, saya harus uji dulu ini ya, meskipun dayanya turun, dugaan kita tegangan turun, dan hampir pasti memang tegangan turun ya, itu harus diuji ya, jangan sampai nanti meskipun wattnya turun, temperaturnya naik misalnya ya, ya itu mungkin tidak terjadi ya, tetapi kita antisipasi dulu, cek dulu, nanti saya akan beritahu ya, artinya nanti dalam posting mendatang saya katakan bahwa ini sudah saya uji sekian jam dan semuanya berjalan dengan baik misalnya ya. Jadi kalau mau jumper langsung ya, jadi perhatikan bahwa Anda ada syarat lain, yaitu menurunkan tegangan ya, terbukti dengan turunnya daya atau watt.